Oke, kali ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Apa sih kalor itu? Saat satu ujung sendok dipanaskan, maka kita akan merasakan ujung sendok yang lain juga ikut panas. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat mengalir ketika ada perbedaan suhu. Jika diberi kalor, maka kemungkinan benda akan mengalami kenaikan suhu. Kalor yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu 1 derajat Celcius dikenal dengan kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T, dengan Q adalah kalor dan delta T adalah kenaikan suhunya. Untuk 1 kg zat, naik suhunya 1 derajat Celcius dikenal dengan istilah kalor jenis. Dengan begitu, kita punya hubungan kapasitas kalor C besar sama dengan massa M dikalikan kalor jenis C kecil. Berikut ini tabel kalor jenis untuk masing-masing zat atau bahan. Dari zat pada tabel, jika diberi kalor yang sama, menurutmu manakah yang akan lebih cepat panas? Dari persamaan di atas, maka kita bisa melihat persamaan Q sama dengan MC delta T. Dengan Q adalah kalor, M-nya massa, C kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Atau bisa juga kita tuliskan Q sama dengan C kali delta T. Dengan C adalah kapasitas panas. Saat diberikan kalor, kemungkinan benda juga tidak mengalami kenaikan suhu, tapi mengalami perubahan wujud. Misalnya, dari es berubah menjadi air. Kalor yang diperlukan untuk berubah wujud disebut dengan kalor lebur atau ditulis dengan L besar. Kalor lebur L bisa kita tuliskan sebagai Q per M, yaitu kalor yang dibutuhkan, Q, dan M-nya adalah massa. Atau Q sama dengan M dikalikan L. Berikut ini istilah-istilah yang digunakan pada saat terjadi perubahan wujud. Lalu bagaimana jika kita punya segelas kopi panas dan akan kita campurkan ke dalam segelas air es yang berisi es batu? Berapakah suhu akhir dari campuran air kopi es tersebut? Kita bisa menggunakan asas Black, di mana kalor yang dilepaskan akan sama dengan kalor yang diterima. Di sini, air kopi panas merupakan yang melepaskan kalor dan es yang merupakan menerima kalor. Tapi jangan lupa, dalam hal ini udara juga ikut berperan dalam melepas dan menerima kalor. Hanya pada umumnya, kalau dalam perhitungan soal-soal, kita mengabaikan udara yang turut serta dalam menentukan suhu akhir campuran tersebut. Saat benda diberi kalor dan mengalami kenaikan suhu, dia juga bisa mengalami pemuaian. Apakah panjangnya, muai luasnya, ataupun muai volumenya. Pertambahan panjang delta L bisa kita cari dengan L0 panjang mula-mula kalikan alfa muai panjang dikali delta T perubahan suhu. Begitu juga dengan muai volume dan muai luas. Sehingga untuk muai luas, beta bisa sama dengan 2 kali alfa dan gamma muai volume sama dengan 3 kali alfa. Berikut adalah tabel untuk muai panjang masing-masing bahan. Karena kalor adalah
energi yang dapat berpindah karena ada perbedaan suhu, maka ada cara-cara perpindahannya. Yang pertama adalah konduksi, kedua yaitu konveksi, dan yang ketiga yaitu radiasi. Konduksi yaitu perpindahan kalor, memerlukan zat perantara, tapi zatnya itu nggak ikut pindah. Misalnya kayak besi ini. Nah, daya konduksinya bisa kita cari dengan K tel, Ka delta T per L, dengan K-nya adalah konduktivitas. Sedangkan konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan materinya. Misalkan ini airnya yang sedang mendidih, air yang panas pindah ke atas dan yang masih dingin pindah ke bawah sehingga terjadi arus konveksi. Dayanya yaitu Ha delta T dengan H adalah koefisien konveksi. Terakhir yaitu radiasi, di mana kalor akan mengalir tanpa memerlukan medium zat perantara, misalnya dari api ini atau dari cahaya matahari yang menyinari bumi. Besar daya radiasinya yaitu E atau T pangkat 4 dengan E yaitu emisivitas dan tau yaitu konstanta Stefan Boltzmann. Emisivitas merupakan kemampuan sebuah benda untuk menyerap dan meradiasikan kalor. Jangan lupa juga T-nya dinyatakan dalam Kelvin. Sekian materi kali ini. See you next lesson.